Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kembali bersama saya Tricia Meliani. Hari ini saya akan membawakan satu renungan dari Lukas 8 ayat 16 sampai dengan 18 yang baru saja kita dengar. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu saat saya masih kecil, saya masih merasakan masanya lampu patromak. Kenapa? Karena waktu itu listrik belum masuk ke dalam kampung kami. Ya, lampu patromak itu adalah lampu minyak tanah yang harus dipompa dulu baru bisa menyala. Nah, kalau hari sore tiba dan harus mulai gelap, papa saya mempersiapkan lampu-lampu patromaknya untuk dinyalakan dan digantungkan pada setiap ruangan. Sehingga setiap ruangan dalam ruangan kami menjadi terang dan kami bisa melanjutkan aktivitas kami, baik belajar bersama maupun kami makan malam bersama. Nah, saya sempat bertanya pada waktu itu sama papa saya, kenapa ya kok lampunya digantung Pak gitu. Papa saya jawab, oh iya memang posisi lampu patromak harus di atas, lebih tinggi agar ruangan menjadi terang dan terangnya juga menjadi semakin luas, semakin lebar begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, bayangkan jika papa saya meletakkan patromak tersebut di bawah tempayan atau di kolong meja atau di kolong tempat tidur. Apa jadinya? Ruangan akan tetap gelap. Tentu saja karena sinarnya tidak keluar. Jadi kita tidak bisa melanjutkan aktivitas, pasti semua aktivitas terhenti karena gelap. Nah, begitu juga saudara-saudari kita yang dalam kegelapan, mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka melakukan semuanya itu tidak di dalam terang ya. Jadi mereka perlu cahaya terang dari Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semua. Untuk apa? Untuk mereka bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas, bisa menerangi jalan mereka. Sehingga mereka tahu apa yang harus mereka perbuat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua sangat berbahagia memiliki Tuhan Yesus kita, si Tuhan terang dunia. Ya, nah waktu Bina Iman biasanya anak-anak ini menyanyikan lagu itu Yesus Terang Dunia. Lagunya begini, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara-saudariku ingat ya lagunya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Yes, Tuhan Yesus kita bercahaya di dalam dunia yang gelap. Jadi kita semua yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus menjalankan fungsi kita seperti fungsi lampu patromak tadi, menerangi bagi sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana bisa dunia ini menjadi terang? Bagaimana bisa kita membawa keselamatan bagi saudara-saudara kita yang dalam gelap, dalam keadaan tersesat? Jika kita anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak terang tetap berada di dalam. Tidak keluar memberitakan Injil, tidak keluar mengabarkan jalan keselamatan, tidak keluar memberitahu kabar baik Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari saya ajak kita semua untuk menjalani fungsi kita sebagai pelita atau lampu patromak tadi untuk menjadi penerang dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sadarkah di mana setiap akhir misa kita menerima pengutusan untuk mewartakan keselamatan dan kabar baik Tuhan?
Namun sayangnya saya sering sekali melihat umat selesai komuni, selesai menyambut komuni, mereka langsung pulang. Padahal di akhir misa kita akan menerima berkat dan pengutusan. Makanya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jangan pulang dulu sebelum misa selesai, sebelum menerima berkat dan pengutusan. Mulai sekarang, yuk Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jadilah terang bagi sesama kita. Tunjukkanlah imanmu akan Yesus dengan perbuatanmu. Masih ingat kisah Abraham? Abraham menunjukkan imannya akan Allah melalui perbuatannya, melakukan kehendak Allah, sehingga Adam disebut sebagai sahabat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ada satu firman Tuhan yang mengatakan tubuh tanpa roh adalah tubuh yang mati. Begitu juga iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Tidak ada gunanya. Ayat ini saya berikan oleh-oleh untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua di Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup cahaya terang duniamu, kami datang kepadamu. Mampukan kami untuk menjadi terang bagi sesama. Sertai kami ya Allah Roh Kudus, agar langkah kami adalah langkah bersama Engkau untuk menjadi penerang. Langkah bagi saudara-saudari kami yang masih dalam gelap dan tersesat. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu untuk kami boleh menjalani fungsi kami menjadi penerang dimanapun kami berada. Semua ini kami naikkan dan kami mohonkan kepadamu di dalam nama Yesus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.